Messi dan Lamine Yamal bawa negaranya menang, sedangkan Mbappe dan Nunes bawa negaranya pulang. Biawa, wow kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sekilas tentang semifinal Copa America dan Euro yang baru main kemarin itu. Menurut kalian lebih seru mana, Euro atau Copa America? Kalau bagiku sama-sama seru, sama-sama banyak bahan buat di konten soalnya. Kita mulai dulu dari kompetisi yang level gampang lah ya, yaitu Copa America. Sepele kali konol sama Copa America ini. Kau pikir udah cemana kali rupanya Euro itu? Kok kalian marah aku bilang Copa America levelnya gampang? Kalian bandingkan pula sama Euro, udah jelas lah Euro kompetisi paling gampang kedua sedunia lah. Yang paling gampang sedunia pertama apa nol? Liga Arab lah jelas. Bukan MLS nol, MLS nggak dihitung, Liga CC-nya itu. Wah udah entah kemana-mana jadinya pembahasannya. Kita mulai dulu dari semifinal pertama Copa America antara juara bertahan Argentina versus tetangga Amerika yaitu Kanada. Di match ini Lionel Scaloni menggunakan formasi 4-4-2 macam lawan Ekuador kemarin. Di lini belakang Emi Martinez, Lisandro Martinez dan Christian Romero masih diandalkan sebagai starter. Di lini tengah Scaloni melakukan beberapa perubahan. Bodyguard Messi yaitu Rodrigo De Paul diduetkan dengan Enzo Fernandez di tengah. Sedangkan kedua sisi sayap diisi sama Angel Di Maria dan Alexis McAllister. Untuk lini depan abang kambing kita Lionel Messi didampingi sama Julian Alvarez. Sedangkan Lautaro Martinez yang jadi top skor di Copa America ini cuma duduk di bangku cadangan. Tapi kenapa ya Lautaro Martinez yang jadi top skor malah dicadangin? Oh itu biar abang kambing kita Messi bisa nyetak gol lah nol. Nggak nyetak gol dia kalau ada si Lautaro soalnya. Di sisi lain Kanada di match ini main pakai formasi 4-4-2. Mereka masih mengandalkan pemain bintangnya yaitu Alphonso Davies dan Jonathan David. Dari susunan pemain udah bisa diprediksi lah kalau Kanada bakalan kalah 2-0. Cuman ada 2 pemain andalan mereka soalnya. Sejak menit awal Argentina langsung main menyerang. Menit ke-22 berawal dari umpan terobosan Rodrigo De Paul, Julian Alvarez bisa dengan gampang ngolongin kiper Kanada. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan Argentina. Kemudian di akhir babak pertama hampir aja Kanada bisa menyamakan skor. Berawal dari lempar lembing macam Arhan, sontekan dari Alphonso Davies masih bisa ditepis sama Emi Martinez. Habis itu Argentina menggandakan keunggulan pas 5 menit babak kedua dimainkan. Lewat kerja sama abang kami kita Messi dan bodyguardnya, shootingan Enzo Fernandez dari luar kotak penalti bisa disambar sama Messi menjadi gol. Skor pun berubah jadi 2-0 buat keunggulan Argentina. Emang kalau chemistry antara tuan dan majikan gak usah ditanya lagi lah ya kan? Udah hafal kali pergerakan satu sama lain. Sampai waras sempaknya si Messi kayaknya lebih hafal si De Paul ini daripada istrinya Messi. Ini juga jadi gol pertama Messi di Copa America tahun ini. Gol ini juga bikin rekor Messi selalu nyetak gol di 6 edisi Copa America. Tapi ini gol di adu penalti gak dihitung ya wak geng. Soalnya yang mau dihitung juga gak ada. Messi kan gak gol adu penalti kemarin. Menit ke-60 Argentina kembali dapat peluang emas. Julian Alvarez yang tinggal one on one dengan kiper masih gagal juga bikin gol. Biawa malah cosplay jadi Julian Alnunes pula dia. Di menit akhir Kanada dapat peluang emas dari Tani Oluwaseyi. Tapi syutingan dia masih bisa ditahan sama Emi Martinez. Habis itu nggak ada lagi peluang yang tercipta sampai pertandingan habis. Argentina pun menang dengan skor 2-0 dan berhak buat melaju ke partai final. Buat Kanada, nice try lah ya. Baru percobaan pertama langsung semifinal. Tapi kan kalau kalah 2-0 sama Argentina aja bisa masuk ke semifinal, aku yakin kita ini pun salah benua. Kalau tadi di benua Amerika timnas kita, udah masuk semifinal juga kita ya kan? Lawan Argentina pun kita kalah 2-0 juga nya. Secara permainan emang layak lah Argentina ini buat lolos ke partai final. Kalau sempat juara lagi Argentina ini besok, mending ganti jadi Copa Argentina aja lah ya kan? Atau sekalian aja lah Argentina gak usah ikut Copa America lagi. Udah biasanya ini terjadi. Australia aja yang benua Australia bisa pindah ke benua Asia, mas Argentina gak bisa pindah ke Eropa ya kan? Bukan apa, udah gak imbang lagi soalnya. Berharap mau jumpa Brazil pun di final, Brazilnya pun terpongkeng. Padahal banyak pemain kencang di Brazil ini. Jago nusuk tapi semua mainnya sendiri-sendiri. Ini mah bukan Brazil nol, lebih ke Jilong yang ianya. Next, kita pindah ke match antara Uruguay versus Kolombia. Di match ini Uruguay main dengan formasi 3-2-4-1. Absennya Araujo yang cedera bikin Marcelo Bielsa terpaksa menggantinya dengan Jose Gimenez. Sedangkan di lini tengah ada Fede Valverde, Manuel Ugarte, dan Rodrigo Bentancur. Untuk lini serang masih dipercayakan sama Lord Darwin Nunes. Sedangkan Kolombia masih menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan mengandalkan kombinasi Luis Diaz dan Darwin Nunes juga.
Menit ke-39, Kolombia berhasil unggul terlebih dahulu. Menerima umpan dari corner James Rodriguez, Jefferson Lerma berhasil mencetak gol lewat headingnya. 1-0 buat Kolombia. Tapi sayangnya 5 menit kemudian Kolombia harus main dengan 10 pemain. Bek mereka Daniel Munoz mendapatkan kartu merah karena menyikut Manuel Ugarte. Biarlah, emang gak ada bedanya Copa America ini sama Liga Tarkam di sini. Ada aja tambahan adegan bela diri di setiap match yang ku tengok soalnya. Habis itu nggak ada. Di babak kedua, Kolombia yang bermain dengan 10 pemain digempur habis-habisan sama Uruguay. Menit ke-70, gantian Luis Suarez yang mengancam gawang Kolombia. Tapi masih kena tiang pula syutingan dia. Uruguay terus-terusan menggempur Kolombia yang cuma main 10 orang. Tapi kelengahan pemain Uruguay bikin Kolombia dapat peluang emas melalui Matias Uribe. Dia yang 2 kali tinggal tap-in lawan kiper, malah melenceng sama kena mister pula syutingannya. Aduh, Pahok. Bandingkan dia jalan namamu ini dari Matias Uribe jadi Martin Uribe Redwed. Habis itu nggak ada lagi gol yang tercipta dan Kolombia dipastikan menang dengan skor 1-0. Habis itu memang nggak ada lagi gol yang tercipta 0. Malah keributan yang tercipta habis itu soalnya. Memang betul lah kayak yang aku bilang tadi. Emang nggak ada bedanya Copa America ini sama Liga Wakanda. Asik ribut terus habis pertandingan. Tapi nggak apa-apa lah kita bahas. Kayaknya lebih seru ini daripada matchnya soalnya. Habis match ini kan nampak terekam kamera Darwin Nunes ribut sama supporter Kolombia. Kurasa dia ini gak terima karena diterahi Lord Nunes. Makanya dia ngamuk dan terus ngajak ribut mereka. Woi biawak, sini kok. Gak usah kalian bacot aja. Apa kau gak terima? Z lah kalau cuma lawan kau sendiri. Kolombia ini bos, bukan MU. Bisa kami menang lawan Nunes. Tapi rupanya kan setelah ditelusuri, keributan ini dikarenakan supporter Kolombia yang mabuk tapi bikin rusuh sampai mengganggu dan membahayakan keluarga pemain Uruguay yang ada di tribun. Pantaslah ngamuk si Nunes ya kan? Siapapun kalau keluarganya terancam pasti nekat aja. Apalagi ulah supporter yang gak beres kayak gini. Tengoklah si Nunes ini sampai trauma kayaknya anaknya gara-gara kejadian itu. Biarpun kadang gondok gitu nengok dia, tapi nengok dia gendong anak kayak gini, respect lah sama Bang Nunes ya kan? Kuat-kuat pegang, takutnya melenceng jatuh pula nanti anakmu nanti. Buat supporter Kolombia ini, aduh. Kalian kalau mau mabuk-mabuk sama berantem, janganlah di stadion bos. Di oktagon sana kalian main. Bikin malu aja kalian. Negara Kolombia, tapi warga negaranya banyak minum Columbus kurasa. Di final nanti Kolombia udah ditunggu sama sang juara bertahan Argentina. Kalau kalian tanya prediksiku ya tetap Argentina lah yang bakal juara nanti. Secara komposisi pemain Argentina unggul jauh dari Kolombia. Mereka punya pemain yang bagus di setiap posisi. Tapi memang Kolombia ini nggak bisa dipandang sebelah mata juga. Udah 23 tahun mereka menunggu momen mereka masuk ke final lagi. Mereka terakhir masuk final aja tahun 2021 dan jadi juara waktu itu. Otomatis semangat mereka buat jadi juara makin besar. Apalagi kalau Argentina merasa kalau menang syukur, kalau kalah ya udah, toh juga baru menang. Bisa jadi ini jadi bumerang yang dimanfaatkan sama Kolombia. Tapi situasinya bakalan berat buat Kolombia. Mau menang di adu penalti susah juga karena ada Dibu Martinez. Kalau mau menang di waktu normal ya lebih susah lagi. Jadi gimana caranya kami bisa menang nol? Kalian ajak main basket aja lah. Abang kambing kita Messi nggak bisa lompat soalnya. Kalau ngajak main bola udah jelas kalah lah kalian. Serius lah nol. Kayak mana caranya kami menang di final nanti? Oke, kalian mau jawaban serius kan? Ya udah, make sure kalian punya back solid. Jaga kalian striker Argentina jangan sampai lepas. Yang kedua, make sure gelandang striker kalian main efektif. Jangan gampang kepancing dan manfaatkan peluang sekecil apapun. Tapi aku yakin sih 2 taktik di atas nggak bakalan jalan. Jadi kalian harus pakai taktik terakhir ini. Taktik apa itu nol? Make sure dari awan kalian suren aja. Udah itu opsi terbaik kalian soalnya. Oke lah, kalau tadi kita udah ke benua Amerika, next kita pindah bahas benua Eropa. Ada match antara tim Matador Spanyol versus tim ayam jantan Perancis. Sebelumnya aku memang gak bikin video prediksi soal semifinal Euro. Tapi dari postingan ini udah tau lah kalian cuman akurasinya prediksiku ya kan. Di match ini Spanyol main dengan formasi yang berbeda dari sebelumnya. Luis de la Fuente bermain dengan formasi 4-2-3-1 untuk memaksimalkan peran dari Dani Olmo yang gantiin posisi Pedri yang cedera. Spanyol juga gak bisa mainin Dani Carvajal dan Robin Lenormand yang absen karena kena akumulasi kartu. Posisi mereka ini pun digantikan sama Jesus Navas dan Nacho Fernandes. Sedangkan pemain-pemain macam Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, dan Nico Williams tetap diandalkan di match ini. Agak nggak SP juga aku pemain macam Fabian Ruiz dan Lamine Yamal bisa main bagus dan konsisten di Euro ini. Emangnya menurutmu bakal main bagus siapa nol? Wih, udah jelas lah abang utak kita Ronaldo lah yang bakalan main bagus. Tapi memang lebih bagus lagi nggak usah main. Sementara itu Prancis main pakai formasi 4-3-3 andalannya. Didier Deschamps masih mengandalkan para pemain yang macam William Saliba, N'Golo Kante, Tchouaméni, Dembele, dan tentunya Kylian Mbappe. Randal Kolo Muani juga dimainkan sebagai starter buat gantiin Marcus Thuram. Dan ternyata nggak sia-sia masang si Kolo Muani ini. Menit ke-8 berawal dari pergerakan Kylian Mbappe, crossing cantiknya bisa di-heading sama Kolo Muani menjadi gol. Skor pun berubah buat keunggulan Prancis 1-0. Kok tumben Prancis ini bisa bikin gol ya kan? Gol ini juga jadi gol pertama Prancis dari open play sepanjang Euro kali ini. Biasanya kalau ada yang beda-beda kayak gini, tanda-tanda mau gugurnya ini ya kan?
Menit ke-20, Lamine Yamal bikin blessing dari luar kotak penalti. Syung, oma, jebol lah gawang Mike Maignan ya kan? Skor pun jadi imbang 1-1. Ciamik kali ya golin si Yamal ini. Gol ini juga bikin si Yamal jadi pemain termuda yang bisa bikin gol di Euro. Dia bisa bikin gol ini pas umurnya masih 16 tahun. Paten kali ya kan, 16 tahun udah bisa bikin gol di Euro. Abang kami kita Messi aja belum bisa dia nyetak gol di Euro sampai sekarang. Tapi serius lah geng, apa yang bisa kalian banggakan waktu usia 16 tahun? Coba kalian tulislah di komen. Kalau kau 16 tahun udah bisa ngapain nol? Kalau aku 16 tahun udah bisa bikin balon ludah kayak gini lah. Udah gitu 4 menit kemudian Spanyol justru berhasil comeback. Kontrol cantik dari Dani Olmo di kotak penalti bisa diakhiri dengan finishing yang cantik kembali menjebol gawang Prancis. Skor pun berbalik 2-1 buat keunggulan Spanyol. Gila kali Spanyol ini. Cuma dalam waktu 5 menit udah bisa mereka comeback. MU aja udah 5 tahun lebih pun gak bisa mereka comeback sampai sekarang. Habis itu udah gak ada lagi gol yang tercipta di babak pertama. Di awal babak kedua, Spanyol mendapatkan peluang berbahaya. Counter cepat Nico Williams hampir aja bikin Spanyol nambah keunggulan lagi. Tapi untungnya masih bisa diselamatkan sama Maignan. Habis itu, Prancis menggempur habis pertahanan Spanyol. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele berkali-kali mengancam gawang Spanyol. Tapi semua usaha mereka masih bisa digagalkan sama Unai Simon. Menit 75, Theo Hernandez mendapatkan peluang di kotak penalti Spanyol. Menerima passing dari Camavinga, syutingan keras dari Theo Hernandez berhasil masuk. Ke rumah tetangga tapinya. Menit 85, gantian Mbappe yang mengancam gawang Spanyol. Habis melakukan penetrasi, Mbappe langsung cosplay jadi abang unta kita Ronaldo. Sama-sama melenceng semua syutingannya. Untunglah skor dihitung dari banyak syutingan yang masuk ke gawang ya kan? Bukan yang melenceng dari gawang. Kalau yang dihitung yang melenceng dari gawang, udah dapat balon d'Or lah si Lingard 14 tahun berturut-turut ya kan? Habis itu nggak ada lagi gol yang tercipta di match ini. Spanyol pun menang dengan skor 2-1 dan berhak melaju ke partai final. Sebenarnya aku nggak terlalu terkejut lah nengok hasil ini. Secara permainan Spanyol memang lebih bagus daripada Prancis. Mereka juga tampil konsisten sepanjang turnamen Euro ini. Beda macam Prancis. Secara komposisi pemain mereka memang di atas kertas jauh lebih bagus daripada Spanyol. Di atas kertas aja ya, soalnya kalau di atas lapangan cuma nampak biru doang ya mereka macam Chelsea. Gak bisa apa-apa kalau nggak ada penalti soalnya. Selain itu, sebelum match ini, Adrien Rabiot sempat nyindir Lamine Yamal di konferensi pers. Si Rabiot ini bilang kalau Lamine Yamal harus berusaha lebih keras kalau mau melaju ke final. Lamine Yamal langsung balas omongan si Rabiot ini lewat story-nya. Isi story-nya yaitu bergerak dalam diam hanya ngomong ketika mau skakmat. Yang artinya, mending si Rabiot ini diam soalnya perjalanan Prancis sudah tamat. Habis match ini ada pitch invader pula yang masuk ke stadion lagi. Yang membiawakkannya penjaga yang ngejar dia malah sliding ke Morata pula. Sampai pincang-pincang si Morata ini dibuatnya. Biawak lah pasti fans Inggris ini yang mau bikin si Morata cedera biar dia gak bisa main di final nanti. Rugi kali lah nol kalau dia cedera. Lebih berguna dia sama kami kalau dia main soalnya. Las, kita pindah ke match yang gak kalah seru antara timnas pusat Belanda versus timnas puyeng Inggris. Dari awal laga, kedua tim ini langsung main menyerang. Baru 7 menit main, Belanda udah bisa nyetak gol duluan lewat aksi Xavi Simons. Tendangan kerasnya dari luar kotak penalti berhasil menembus gawang yang dijaga si Pickford. Papan skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan Belanda. Ada gunanya juga si Xavi Simons ini dimainin ternyata. Soalnya di match-match sebelumnya gak ada yang kontribusinya ini ku tengok. Ah, salah lihat kali kau itu nol. Mungkin abang unta kita Ronaldo yang kau tengok itu. Kemudian menit ke-14 hampir aja Inggris bisa menyamakan skor. Syutingan keras Harry Kane di kotak penalti masih melambung di atas Mistar. Tapi habis nendang langsung jatuh lah dia sambil megang kaki ya kan. Udah pandai acting kau ya bang. Mau jadi atur kau habis pensiunnya? Gak usah lah nol, makin susah lah nanti aku dapat piala. Direbut Neymar semua nanti soalnya. Karena si Harry Kane ini jatuh, langsunglah dicek VAR sama wasitnya. Yang membiawakkannya dikasih voucher penalti pula dia karena si Dumfries dianggap menendang kaki dia. Langsung diambil si Kane sendiri lah penaltinya dan jadi gol. Skornya pun jadi imbang 1-1. Biawak lah, ternyata ada cara lain buat Inggris biar bisa menang Euro ternyata. Cara lain gimana nol? Ya udah jelas lah main wasit. Gak jago mereka kalau main bola soalnya. Menurutku kejadian ini ya emang natural aja ini terjadi. Jadi maksud wasit ini gak usah diblok si Dumfries ini syutingan si Kane. Tapi ya karena penalti buat Inggris ya udahlah atur kalian aja lah shit. Biar gak berselamat juga ya prediksi gue ya kan. Kemudian habis itu menit ke-23 Inggris hampir aja bisa bikin gol lagi. Melalui asis dari Phil Foden, sontekan dia masih bisa diblok sama si Dumfries pasti di garis gawang. Untunglah si Dumfries yang di situ ya kan. Kalau tadi si Van Dijk tadi di situ pasti lain cerita lah. Duel sama si Foden ini aja pun udah goyang-goyang dia ya kan. Foden di match ini mati penasaran lah. Berapa kali percobaannya ke gawang Belanda gagal terus. Kalau nggak kena tiang ya digagalkan sama Verbruggen. Masih untung lah itu nol. Kalau tadi orang yang lawan Qatar kasihan juga si Foden. Bolanya kalau nggak kena tiang ya digagalkan sama wasit. Habis itu nggak ada peluang lagi yang tercipta di babak pertama. Skor imbang 1-1 bertahan sampai babak pertama habis. Gila seru kali ya matchnya. Baru kali ini aku nengok ada match Inggris yang seru. Biasanya lebih seru nggak ditengok soalnya.
Di babak kedua tim ini sama-sama bikin pergantian pemain. Daniel Malen dan Kieran Trippier yang cuma jalan-jalan aja di babak pertama, digantiin sama Weghorst dan Luke Shaw. Menit ke-64 Belanda dapat peluang dari tendangan bebas. Menerima crossing dari Joe Verman, shootingan dari Van Dijk masih bisa ditepis sama Pickford. Jago juga si Pickford di match ini. Habis cek kodam kayaknya dia ini makanya bisa langsung jago. Emang kodam si Pickford ini apa Nol? Oh, kalau si Pickford ini kodamnya burung perkutut. Sering ditembak dia soalnya. Habis itu karena udah buntu si gerbang selatan masukin Oli Watkins dan Cole Palmer buat gantiin Harry Kane dan Phil Foden. Ternyata berhasil pula pergantian yang dibikin si BO ini. Di akhir babak kedua, Inggris bisa memastikan kemenangan lewat kontribusi dua pemain yang baru masuk tadi. Menerima umpan dari Cole Palmer, shootingan keras Watkins ke pojok gawang gagal ditepis sama Verbruggen. Inggris pun berhasil comeback jadi 2-1 dan berhak lolos ke partai final. Selamat lah buat Inggris ya kan? Kalau Southgate bukan selamat, masih diselamatkan yang ianya. Secara permainan, Inggris memang tampil lebih bagus di match ini. Mereka lebih mendominasi penguasaan bola dan bisa bikin banyak peluang yang berbahaya. Selain itu, pergantian yang dibikin si gerbang selatan dengan masukin Oli Watkins dan Cole Palmer bisa jadi pembeda di match ini. Untunglah itu yang dimasukkan Southgate, Oli Watkins sama Cole Palmer. Coba kalau tadi yang dimasukkan si Lingard, bukan jadi faktor pembeda Inggris dia, faktor pembinaan Inggris yang ianya. Buat Belanda bisa mencapai semifinal menurutku udah bagus lah. Permainan mereka sampai ke semifinal termasuk yang terbaik ketiga lah menurutku setelah Spanyol dan Jerman. Tapi di semifinal ini malah anti klimaks pula mereka ya kan. Agak keredam lini tengah mereka dengan aksi brilian Avatar Maino. Buat Belanda nih, aduh, kalau emang butuh pemain bilang aja. Kita timnas daerah siap bantu kok kalau emang dibutuhkan. Tinggal kalian pilih aja Tom Haye gas. Tapi pertukaran pelajar lah. Renders lah sama kami ya kan. Sebenarnya ngelawan main ini gampangnya. Kalian masukkan aja kecoak kesempaknya itu udah terganggu ya keseimbangannya itu pasti. Inggris lolos ke final ini masih sesuai prediksiku lah ya kan. Dan emang aku dari awal juga pengen Inggris yang jadi juara. Cuma karena mereka agak kurang meyakinkan jadi aku pun ragu. Cuma keraguan-raguanku ini pun mereka jawab dengan bisa tembus ke final. Masalahnya udah sampai final pun aku ragu juga karena Spanyol yang mau dilawan. Tim yang paling bagus dan solid mainnya sepanjang turnamen. Tapi yang namanya laki-laki tetap yang dipegang itu kan biawanya omongannya. Jadi prediksiku tetap Inggris yang akan menang dan jadi juara di final nanti. Secara permainan, Spanyol memang lebih bagus dan konsisten sepanjang Euro ini. Pemain muda mereka, Lamine Yamal dan juga Nico Williams juga mainnya paten kali sepanjang Euro ini. Tapi dari komposisi pemain, menurutku Inggris sedikit lebih bagus. Gak ada Lingard sama Maguire soalnya. Tantangan terbesar Inggris di final ini bukan Spanyol. Malah kutukan rekan sendiri yang lebih ditakutkan. Kutukan maling kundang durhaka aja gue rasa masih kalah sama kutukan Harry Kane. Tapi menurutku tetap Inggris lah yang bakal menang. Aku berharap kutukan Harry Kane ini berakhir, khusus untuk sekali ini aja lah. Kalau besok-besok dikutuk lagi nggak apa-apa lah. Tapi sekali ini tolonglah janganlah ada kutukan Harry Kane. Karena dengan berakhirnya kutukan Harry Kane, berakhir juga kutukan prediksiku ya kan. Cuma kalau nanti kalah, biawak lah. Lebih parah lagi rupanya kutukan suara Cinol daripada kutukan Harry Kane. Tapi apapun ceritanya, fix football is coming home bakalan terwujud abis ini. Bukan apa kan, kalau mereka kalah di final nanti, kasihan. Malah Southgate sama pemainnya yang gak bisa coming home. Udah dicegat di bandara sama supporter Inggris soalnya. Kasihan kan, udah capek main. Pulang pun di bandara dicegat. Belum lagi nanti di bandara ditahan sama becukai karena ketahuan nyuri piala Euronya Spanyol ya kan repot. Dan menurutku, geng, kenapa Inggris ini bakalan menang? Ya karena dari sisi pelatih aja menurutku si Southgate ini lebih bagus daripada Luis de la Fuente. Woi, slow biar ku jelasi. Si Luis ini bawa Spanyol ke final pakai taktik. Lah si Southgate bisa dia sampai ke final walaupun mainnya nggak pakai taktik. Kalau main pakai taktik malah kalah Inggris soalnya. Dan pengalaman yang sudah-sudah nih geng. Kayak City lawan Madrid kemarin lah. Tim yang main pakai taktik lawan tim yang main nggak pakai taktik, biasanya yang menang tim yang main nggak pakai taktik ya kan. Apalagi ini juga udah kayak duel orang yang pakai otak melawan orang yang nggak punya otak. Ngapain dilawan orang yang nggak punya otak ya kan? Makanya pasti menang Inggris ini. Kalaupun kalah ya wajar. Namanya nggak punya otak, cemana mau menang? Tapi pesanku sama si Southgate ini ya, udahlah, udah nampaknya Cole Palmer ini lebih berkontribusi ya kan? Mainkanlah dia dari awal. Gak bisa Nol, si Palmer ini hero late game. Jadi udah akhir-akhir dia baru gacor. Marksman lah dia ini ya. Iya Nol. Tapi kan marksman tunggu jadi dulu lah baru gacor. Kalau gitu berarti marksman udah late game tapi gak jadi-jadi dan malah jadi beban itu siapa? Ya si Lingard lah. Oke lah, itu aja cerita dari aku. Kalau kalian gimana prediksi kalian siapa yang jadi juara Copa America dan Euro tahun ini? Coba kalian tulislah di komen ya kan. Udah dulu ya geng, pokoknya Inggris pasti juara. Kalau nggak juara 1 ya juara 2. Dadah geng.